Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita masuk pada stasiun yang ke-32. Zikir. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, hai orang-orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi berkata, guru kami Abdul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishr di Baghdad meriwayatkan kepada kami dari Abu Ali Husain bin Safwan Al-Barza'i, dari Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Dunya, dari Harun bin Ma'ruf, dari Anas bin Iyad, dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, dari Ziyad bin Abi Ziyad, dari Abu Bahriyah, dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kamu aku beritahukan amal yang paling bagus? Wa azkaha 'inda malikikum, amal paling suci di sisi Allah. Wa arba'uha fi darajatikum, amal yang paling bisa mengangkat derajat kamu. Wa khairu min i'ta'idz dhahabi wal waraq, lebih baik daripada emas dan perak. Wa antal aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik daripada kalian jihad fisabilillah, berjumpa musuh, kalian pancung kepala musuh itu dan musuh itu pun mancung kepala kalian, mati syahid. Ini lebih baik. Mau kalian kuberitahu apa itu? Qalu, sahabat menjawab, madzalika ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, zikrullah, zikir. Guru kami Abu Nuaim Abdul Malik Ibn Al-Hasan meriwayatkan kepada kami dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, dari Ad-Diri, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dari Thabit, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu ala ahadin, hati orang tidak akan mati, yaqulu, selama dia berkata Allah, 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 hatinya tak akan mati. Guru kami meriwayatkan namanya Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Ahmad bin Ubaid, dari Muaz, dari bapak Muaz, dari Humaid, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, dunia ini tak akan hancur, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta la yuqala fil ard, sampai tak ada satu pun lagi yang bisa berkata di atas muka bumi ini Allah, Allah. Ini juga yang menjadi dalil boleh berzikir tunggal Allah, Allah. Karena ada banyak yang, ada juga yang melarang tak boleh zikir Allah tunggal, harus mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka jawabannya, qul Allah, panggillah Allah, awid'ur rahman, suruhlah Rahman, ayyamma tad'u falillahil asmaul husna, qul Allah, ya Allah, awid'ur rahman, ya Rahman, ayyamma tad'u, manapun yang kau panggil, falillahil asmaul husna. La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat sampai tak ada lagi di dunia ini orang mampu berkata Allah, Allah. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, zikru ruknun qawiyyun, zikir itu adalah tiang yang kokoh, fi tariqil haqqi, dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal umdah, bahkan dia adalah tiang utama, fi hadzal tariq, dalam perjalanan panjang menuju Allah. Wala yasilu ahadun ila Allah illa bidawami dzikri, orang tidak akan mungkin sampai kepada Allah kalau tidak melalui jalan zikir yang terus menerus, zikir yang tak putus. Salat ada kalanya berhenti, tapi zikir tak boleh putus. Zikru ala darbain, zikir ada dua macam. Pertama zikrul lisan, yang kedua zikrul qalbi. Menyebut dengan mulut, mengingat dengan hati. Connect apa yang di hati dengan apa yang terucap di mulut. Itu yang disebut dengan zikir. Zikrul lisan, zikir lisan, bihi yasilul abdu ila istidamati zikril qalbi. Dengan zikir lisan itu seseorang bisa menjaga
menjaga kontinuitas secara terus-menerus zikir hati. La ilaha illallah, 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 lisan. Hati terjaga. Wa ta'thiru li dzikril qalbi, berpengaruh zikir lisan ini ke zikir hati. Fa idza kana al-'abdu dzakiran bilisanihi wa qalbihi, kalau ada orang berzikir dengan lisannya dan dengan hatinya, fahuwal kamilu fi wasfihi fi hali sulukihi. Itulah yang sempurna. Yang sempurna itu mulut mengucap, hati mengingat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut, hati juga begitu. Karena ada juga orang berzikir hatinya, mulutnya diam. Ada juga yang mulutnya berzikir tapi hatinya tak. Kepada bawahan-bawahan saya itu pakai surat pemberitahuan kita akan mengadakan PSBB, pemberitahuan. Saya yang berkuasa di sini, ini surat kuasa, kita adakan PSBB. Nah, bagaimana pikir itu? Connecting antara atasan dengan bawahan dengan surat itu, dengan SK itu. Connecting kita dengan Allah apa? Zikir. Itu yang disebut dengan mansyurul wilayah. Faman wufiqa lidzikri faqad u'tiyal mansyur. Siapa yang hatinya diberikan taufik untuk berzikir dengan Allah, maka sungguh dia sudah dapat surat. Sudah dapat surat kuasa dari Allah. Wa man suliba dzikru faqad uzil. Siapa yang tak dapat surat, siapa yang dicabut zikir dari hatinya, faqad uzil, maka sungguh dia sudah ditinggalkan. Sudah terasing dari Allah. Sudah jauh dari Allah. Qila, ada riwayat menyebut, inna syibli kana fi ibtida'i amrihi yanzilu kulla yawmin sirban. Imam Syibli pada awal-awal dia menjalani jalan menuju Allah ini, dia turun setiap hari, turun ke jalan. Wa yahmilu ma'a nafsihi huzmatan minal qatban, dan dia membawa kayu yang diikat. Turun dia ke jalan, mikul kayu. Fakana idza dakhala qalbuhu ghaflatun, kalau hatinya lupa, lalai, daraba nafsahu bitilkal khashab. Diambilnya kayu, diikatnya. Kalau dia mau pergi, dibawanya kayu, diikatnya. Lalu kemudian kalau dia lupa, hatinya lalai, diambilnya kayu itu, pukulnya dirinya. Hatta yukassiruha ala nafsihi, sampai kayu itu pecah. Farubbama kana al-huzmatu tafna qabla an yamsi, qabla an yumsa, qabla an yumsi, amsa yumsi, qabla an yumsi. Seringkali ikatan kayu itu habis sebelum petang. Pagi habis subuh, asal lupa, pukulkan. Asal lupa, pukul. Asal lupa, pukul. Sebelum petang kayu itu sudah habis. Fakana yadribu biyadihi wa rijlaihi 'ala al-ha'id. Kalau kayu itu sudah habis, dipukulnya tangannya dan kakinya ke dinding. Kenapa lupa? Menghukum diri sendiri. Bid'ah ini. Ada diajarkan Nabi mukul diri sendiri? Ada. Siapa dia? Umar bin Khattab. Siapa yang mengintai? Abu Darda. Abu Darda pernah mendengar dari celah dinding. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Umar, wahai Umar, kenapa kau lalai? Umar memukul kakinya. Bicara sendiri dia kepada dirinya. Apa yang mereka lakukan ini adalah melanjutkan dilakukan oleh salaf. Menghukum diri karena lalai kepada Allah adalah diantara cara supaya diri mengingat Allah. Jadi ada punishment. Kalau lalai, apa hukumannya? Saya kalau lalai akan baca Yasin sekian kali. Saya kalau lalai akan baca solawat sekian kali. Untuk diri kita. Setiap lalai tambah, setiap lalai tambah. Waqila, ada pula riwayat menyebut, zikrullah bil qalbi saiful muridin. Mengingat Allah dengan hati adalah pedangnya murid, murid orang yang punya iradah. Bihi yuqatiluna a'da'ahum. Dengan itu dia memerangi musuh.
Siapa musuh? Setan, hawa nafsu. Dengan apa memeranginya? Dengan zikir dalam hati. Wa bihi yadfa'una al-afat allati taqsuluhum. Dengan zikir hati itu dia mengusir, menghalau segala cacat, penghalang yang merintangi menuju. Wa innal bala'a idza adalla al-'abda, kalau bala itu datang kepada seorang hamba, fa idza faza'a biqalbihi ila Allah yujidu anhu fil hal kullu ma yakrahu. Fa idza faza'a biqalbihi ila Allah, segala yang dibenci menjadi suka, segala yang tak nyaman menjadi nyaman. Kenapa? Karena hati tidak lagi digantungkan kepada manusia, tidak digantungkan kepada benda, tak digantungkan kepada makhluk, tapi hati digantungkan kepada Allah. Wa su'ila al-wasiti 'an adh-dhikr al-khuruju min maidanil ghaflati ila qada'il musyahadah. Keluar dari lapangan lalai. Ini ada tanah lapang, nama tanah lapang itu lalai, lupa. Ila qada'il musyahadah, menuju musyahadah, persaksian, menyaksikan penyaksian, takut, cinta. Tinggalkan lalai, menuju menyaksikan keagungan Allah dengan dua sayap, satu sayap takut, dua sayap cinta. Takut tak sampai, takut hati rusak, takut aku akan berlari mendekatimu. Kau berjalan sejengkal, ku dekati engkau sehasta. Kau berjalan sehasta, ku dekati engkau selengan. Begitulah cepatnya. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah bin Husain, dari Abu Muhammad Al-Baladhiri, dari Abdurrahman bin Bakar, dari Dhunnun Al-Misri. Aku mendengar guruku Dhunnun Al-Misri berkata, man dzakarallaha dzikr yang lain selain zikir, wa hafizallahu ta'ala alaihi kulla syai', maka Allah akan menjaga dia dari segala sesuatu. Wa kana lahu iwadan an kulli syai', kalau hilang sesuatu Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Kalau betul hakikat zikirmu kepada Allah, maka kau dapat melupakan selah. Zikir di mulut, zikir di hati. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah Al-Muallim, dari Ahmad Al-Masjidi, dari Abu Utsman pernah ditanya, nahnu nadzukurullah, kami selalu berzikir dengan Allah, wala najidu fi qulubina halawah, kami selalu berzikir dengan Allah, tapi hati kami tak merasakan manisnya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Sekedar mulut aja, hati kami tak merasakan nikmatnya zikir. Faqala, apa kata Imam Abu Utsman? Ihmadullah, pujilah Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pujilah Allah. An zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'ati, supaya dihiasinya anggota tubuh kamu itu dengan ketaatan kepadanya. Jadi kalau tak terasa manisnya, banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Allah akan menghiasi anggota tubuh kita dengan ketaatan. Maka dengan ketaatan itulah baru terasa manis. Ketaatan sholat tahajud, ketaatan sholat witir, ketaatan sholat, ketaatan puasa sunat, ketaatan bersedekah. Setelah taat baru terasa manis. Tak akan mungkin merasakan manisnya kalau tidak taat. Bagaimana Allah menurunkan ketaatan? Puji dia. Jadi prosesnya puji dia. Setelah puji, minta supaya dihiasinya dengan ketaatan. Setelah turun ketaatan, baru terasa manis. Wa fil khabaril masyhur, dari hadis Rasulullah SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kalau kamu lewat di taman surga, makan minumlah kamu di situ. Kalau kamu lewat taman-taman surga, makan minumlah. Biasanya taman itu ada makanan, ada minuman, pemandangan indah.
Kata sahabat, wa ma riyadul jannah, apa taman surga? Taman surga kan di akhirat ya Rasulullah. Ada taman surga di dunia. Hilaquz zikr. Taman surga di dunia adalah majelis zikir. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Taman surga itu adalah majelis zikir. Inilah dalil boleh zikir beramai-ramai. Karena tak ada majelis satu orang. Yang namanya majelis itu 2, 4, 5, 10. Nampak ada majelis zikir? Itulah taman surga. Guru kami Abdul Hasan Ali bin Bashar meriwayatkan kepada kami di Baghdad dari Abu Ali bin Safwan, dari Ibnu Abi Dunya, dari Haytham bin Kharijah, dari Ismail ibn Ayyash, dari Umar bin Abdullah, dari Khalid bin Abdullah bin Safwan, dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, kami keluar. Kata Jabir, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Ya ayuhan nas, wahai manusia, irta'u fi riyadil jannah, makan minumlah kamu di taman surga. Lalu kami tanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa taman surga itu? Qala majalisu zikir, majelis-majelis zikir. Makanya kalau ada majelis zikir, hadir, ikut sama mereka, duduk. Berarti kita sedang berada di taman surga. Ughdu, pergilah. Waruhu, bergeraklah, ikutlah, datanglah. Wadhkuru, berzikirlah. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallah, siapa yang mau di mana posisinya di sisi Allah, siapa yang ingin tahu kedudukannya bersama Allah, falyanzur kaifa manzilatullah indih. Falyanzur kaifa manzilatullahi indahu. Hendaklah dia melihat bagaimana posisi Allah pada dirinya. Kalau kau mau tahu bagaimana posisimu di sisi Allah, maka pandanglah bagaimana posisi Allah dalam dirimu. Kalau kau banyak mengingat Allah, maka kau akan dimuliakan Allah. Kau sedikit muliakan Allah, maka kau akan dihinakan Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Allah akan memposisikan hamba itu sesuai bagaimana hamba itu memposisikan Allah dalam hidupnya. Kalau letakkan Allah di atas, dinaikkan Allah derajat. Kau jatuhkan Allah di bawah, maka dijatuhkan Allah derajat. Allah akan memposisikan seorang hamba sejauh mana hamba itu memposisikan Allah dalam hidupnya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin Farra. Apa kata Imam Shibli? Alaysa Allah Ta'ala yaqul ana jalisu man dzakarani? Allah dalam hadis kursi berkata, aku bersama orang yang mengingat aku. Aku akan senantiasa bersama dengan orang yang mengingat aku. Siapa yang berzikir menyebut mengingat aku bersama dengan dia. Man ladzi istafattu min mujalasatil haq? Apa yang bisa kamu ambil manfaat dari satu majelis dengan Allah? Aku mendengar guruku berkata dari Abdullah bin Musa As-Sulami. Dia berkata, aku mendengar Shibli bersyair di majelisnya. Zakartuka la anni nasituka lamhatan. Aku berzikir menyebutmu bukan karena aku lupa walaupun sesaat. Wa aisaru ma fi dzikri dzikru lisani. Zikir yang paling mudah adalah zikir di lidah. Aku menyebutmu bukan karena aku lupa. Zikir yang paling mudah adalah zikir di lidah. Wa kittu bila wujudin amutu minal hawa. Hampir saja aku mati karena hawa nafsu. Wa hama alayya alqalbu bil khafaqani. Dan hatiku gundah gulana, kacau balau. Hatiku gundah gulana, kacau balau, risau, terambang-ambing. Khafaqani, terambang-ambing. Falamma ra'anil wujda annaka hadiri. Ketika rasaku melihat aku bahwa engkau hadir, syahidtuka mawjudan bi kulli makani. Kulihat engkau berada di setiap tempat. Fa khatabtu mawjudan bi ghairi takallum. Aku bicara kepadamu tanpa bicara. Aku bicara padamu tanpa kata. Aku bicara tanpamu tanpa menggunakan lidah. Walahaztu ma'luman bi ghairi ayan. Walahaztu ma'luman, dan aku bisa melihat segala sesuatu tanpa mata. Aku bicara tanpa lidah, aku melihat tanpa mata. Maksudnya dengan apa? Bi'ainil qalbi. Ainil qalbi, mata hati. La ta'mal absaru, yang buta bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu adalah mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya terkunci. Tawa'allahu ala qalbi, hatinya tertutup. Di antara keistimewaan zikir adalah annahu ghairu muaqqat.
Kalau sholat ada waktunya temporer, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat pagi, duha. Sholat malam, tahajud. Zikir tak ada waktunya. Ghairu muaqqat. Bal ma min waqtin min al-awqat illa wal 'abdu ma'murun bi dzikrillah. Semua waktu ini full 24 jam orang disuruh berzikir. Imma fardhan wa imma nadaban. Ada zikir wajib, ada zikir sunat. Apa itu zikir wajib? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingat aku. Salat itu adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Jangan nanti orang zikir tak salat. Kau tak salat. Sedangkan zikir yang daim aja aku sudah, apalagi yang temporer itu. Kecil lah itu kalau cuma 5 menit. Wassalatu wa in kanat asyrafal ibadat. Salat, meskipun salat itu ibadah yang paling mulia, faqad la tajuzu fi ba'dil awqat. Tapi ada waktu yang tak boleh. Waktu tergelincir matahari, waktu terbit matahari, waktu tenggelam matahari, tak boleh salat. Zikir tak ada. Full. Wa dzikru bil qalbi mustadamun fi umumil halat. Zikir dengan hati maka kekal all time, full time. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu berbunyi bersuara? Enggak. Tak ada bunyi, tak ada suara. Yang bersuara itu zikir dengan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau zikir dengan hati tak bersuara, namanya zikir sir. Zikir dua, ada jahar, ada sir. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ini pun berzikir. Ali Imran 191. Aku mendengar guruku Imam Abu Bakar Ibnu Farraq berkata, qayiman, arti berzikir waktu tegak, bihaqqiz zikri, hakikat zikir. Wa qu'udan, berzikir waktu duduk, maksudnya berzikir menyebut mengingat Allah supaya tidak dituduh disangka orang berzikir rupanya tidak berzikir. Topi kita topi orang ahli zikir, baju kita baju orang ahli zikir, tasbih kita pula besar hampir macam tali kapal. Disangka orang berzikir, rupanya tidak. Oleh sebab itu kita perlu berzikir supaya sama. Ya Allah, samakanlah sangka orang terhadap diriku dengan perbuatanku. Yang paling tak enak ini kalau kita disangka orang baik, rupanya kita tak baik. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman bertanya kepada Abu Ali Ad-Daqqaq, az-zikru atammu amil fikr? Tuan guru, ya, mana yang lebih sempurna? Zikir atau fikir? Qala Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq menjawab, "Man ladzi yaqulu Syekh fi?" Qala Syekh Abu Abdurrahman. Syekh Abu Abdurrahman bertanya kepada Syekh Abu Ali. Syekh Abu Ali, mana yang paling utama? Zikir atau fikir? Dibalikkan lagi sama Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Kalau menurut Buya, kalau menurut Tuan Guru, mana? Indi zikru atam minal fikr. Kata Syekh Abu Abdurrahman, menurutku zikir lebih sempurna daripada fikir. Li'anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala yusafu bizikr. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan zikir. Alladzina yazkuruna Allah. Maka kalau begitu zikir lebih sempurna daripada fikir. Wala yusafu bil fikri. Wa ma wusifa bihi al-haqqu subhanahu atam mimma ikhtassa bihi al-khalq. Kalau sifatnya disebutkan, didekatkan zikir kepada Allah, maka kalau begitu itu lebih sempurna. Fastahsanahu Ustaz Abu Ali. Kalau begitu kata engkau wahai Syekh Abu Abdurrahman, baguslah itu. Begitu adab ulama dulu. Tak dijawabnya, tanyanya, kalau jawaban kau macam mana? Menurut saya gini, sosok cocok sesuai itu dah. Mantap itu dah. Mainkan. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdullah berkata, aku mendengar Al-Kinnani berkata, laula anna dzikrahu fardun alayya lama dzakartuhu ijlalan lahu. Kalaulah zikir itu
kalaulah bukan karena zikir itu wajib bagiku, maka aku tidak berzikir menyebutnya, mengagungkannya. Mithli yadhkuruhu, mithli yadhkuruhu. Kalaulah tidak zikir itu diwajibkan, rasanya aku tak layak untuk menyebutnya. Kenapa tak layak? Misli yazkuruhu, orang sehina aku ini mau menyebut namanya. Kita tinggal di kampung, di hutan, menyebut nama pejabat tinggi, malulah. Nun kita di hutan kerja, pagi-pagi pulang siang, pulang sore itu tak bisa dibedakan mana kita mana sapi, sama bentuknya, berkuang. Tiba-tiba nyebut nama pejabat tinggi di mulut, malu. Begitulah katanya Imam Al-Kinani, laula anna dzikrahu fardun alayya, kalaulah bukan karena berzikir menyebut Allah itu wajib bagiku, lama dzakartuhu, maka tak ku sebut dia, saking kan malunya aku, dia mulia. Misli yadhkuruhu, orang sehina aku menyebut dia. Walam yaghsil famahu bi alfi taubah, dia belum membasuh mulutnya dengan 1000 kali taubat. Mutaqabbalah an dzikrihi, taubat yang diterima. Jadi merasa diri kita ini hina, merasa diri kita ini rendah, ini diambil dari hadis man tawadha'a lillah illa rafa'ahu, siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, maka Allah angkat derajat. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq bersyair, ma in dzakartuka illa hammun yazjuruni, aku berzikir menyebut engkau itu karena ada kegalauan dalam hati yang selalu menyusahkanku. Qalbi, hatiku, wasirri, yang lebih kecil lagi dalam hatiku, wa ruhi, ruhku, inda zikraka, ketika mengingat engkau. Aku mengingat engkau karena ada yang merisaukan dalam hatiku, dalam sirku, dalam rohku, maka setelah ku ingat engkau, hilang dia, aku pun menjadi tenang. Hatta ka'anna raqiban minka yahtifu li iyyaka, sehingga aku dapat merasakan seolah-olah engkau selalu memandangku, memantauku, dan ada suara darimu, waihaka wattizkara iyyaka, sampai ku ingat engkau, sampai akhirnya aku merasakan ka'anna raqiban minka, ada yang mengawasi dari engkau, mengeluarkan suara dia kepada aku. Apa kata dia? Waihaka, waihaka, wahai fulan yang sedang berzikir, sesungguhnya rugilah engkau. Wattizkaru iyyaka, yang layak untuk diingat hanya Allah semata, tak ada yang lain. Selain itu maka engkau rugi. Di antara keistimewaan zikir adalah ja'ala fi muqabalati zikr. Di antara keistimewaan zikir adalah orang yang berzikir dibalas Allah dengan zikir. Kau zikir aku zikir pula engkau. Kau ingat aku ingat pula engkau. Kau sebut aku sebut pula engkau. Gimana rasanya ketika dalam sambutan pejabat, raja, semua kawan-kawan kita disebut, kita aja tak disebutnya. Mak sampai kali hati. Apa kalilah dendam dia sama aku? Kenapa tak disebut? Sedang tak disebut manusia aja kecil hati kita. Bagaimana tak disebut Allah SWT? Ini disebut Allah. Kau sebut namaku, ku sebut namamu. Surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Kau sebut namaku, ku sebut namamu. Di majelis yang lebih ramai dari majelismu, bersama para malaikat. Kau ingat aku, ku ingat engkau. Kadang kita tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ingat aja sama kawan. Pas dibuka handphone, ada WA dia. Connect, kontak. Begitulah dengan Allah Ta'ala. Kita ingat Allah, maka Allah mengingat kita. Wa fi khabar, dalam satu riwayat disebutkan, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yaqul,
Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'taitu ummataka ma lam u'ti ummatan minal umami." Wahai Muhammad SAW, kuberikan umatmu sesuatu yang tak pernah kuberikan kepada umat-umat sebelumnya. Famadzaka ya Jibril? Apa itu wahai Jibril? Faqala, itulah firman Allah, "Fadhkuruni adhkurukum." Lam yaqul hadza li ahadin ghairu hadhihi al-ummah. Allah tak pernah mengeluarkan kata seperti ini kecuali hanya untuk umatmu saja. Kau sebut aku, ku sebut namamu. Kau ingat aku, ku ingat pula engkau. Qila, ada riwayat menyebut, innal malaka yasta'miru dzakira fi qabdi ruhihi. Malaikat maut, pencabut nyawa, minta persetujuan orang yang berzikir sebelum mencabut nyawa. Kalau sampai betul tulus zikirnya karena Allah, pencabut nyawa itu pun datang, bertanya dia dulu. Ngawur, mana ada? Ada. Oke, banyak riwayat malaikat maut berbicara dengan Nabi, bicara dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Man anta? Malakul maut. Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut. Mada turidu? Mau apa malaikat maut? Apalagi kalau bukan menyebut nyawa. Mana ada malaikat maut datang mau ngopi? Malaikat maut. Apa yang kau mau malaikat maut? Aku mau mencabut nyawamu, kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat maut, aku ditugaskan Allah mencabut nyawamu. Apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Cabut nyawa itu kan sakit. Aku ini kekasih Allah, Khalilullah. Apa mungkin kekasih menyakiti kekasihnya? Dijawab oleh malaikat maut, ayakrahu habibun liqa'a habibihi? Apakah ada kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Kalau begitu cabutlah malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabb, aina taskunu?" Ya Allah, di mana engkau tinggal? Fa'auha Allah Ta'ala, Allah mengirimkan wahyu kepada Musa, fi qalbi 'abdil mu'min. Aku berada di hati orang beriman. Apa artinya? Maknahu sukunu dzikri fil qalbi. Ketika zikir bersemayam dalam hati, fa innal, itu maksudnya. Bukan Allah itu di dalam hati. Di sini Allah itu, ini dibantah. Fa innal haqqa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli sukun wa hulul. Allah maha suci untuk disifati berdiam pada suatu tempat, menempati sesuatu. Sukun, sakana yaskun. Sukun. Saya sukun. Sukun bukan yang digoreng. Saya sukun di Pekanbaru. Saya bertempat di Pekanbaru. Allah tak bisa dikatakan begitu, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah tak bisa dibatasi oleh tempat, zaman, waktu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hulul, Allah tidak bisa halla yahullu, menempati sesuatu. Allah munazzahun, maha suci. Innama huwa, lalu apa maksud aku berdiam di hati hambaku yang beriman itu? Apa maksudnya? Isbatu zikrin wa tahsil, menetapkan zikir dalam hati, merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali. Aku mendengar Faris berkata. Aku mendengar Imam Thawri berkata. Aku mendengar Imam Zunnun berkata. Aku bertanya kepadanya tentang zikir. Ghaibatuz zakir aniz zikri. Ketika orang yang berzikir itu tenggelam sampai dia sendiri pun lupa zikir. Saya pernah juga itu Pak Ustadz, sampai lupa saya zikir itu. Kapan itu? Waktu saya tertidur.
Jamaah semua udah salam kanan kiri, saya mesti ghaibatuz zakir anil dzikri, sampai dia ghaib, hilang dari zikirnya itu. La li'anni ansaka uksiru dzikraka walakin bidzaka yajri lisan. La li'anni ansaka uksiru dzikraka, aku banyak berzikir ini bukan karena aku lupa pada engkau, walakin bidzaka yajri lisani, tapi dengan itu lidahku terus mengalir. Imam Sahal bin Abdullah berkata, ma min yaumin illa wal jalilu subhanahu wa ta'ala yunadi. Setiap hari Allah Ta'ala memanggil, menyeru, ya abdi, ya abdi, ya abdi, wahai hambaku, ma ansaftani adhkuruka, wahai hambaku, kalau engkau mengingat aku mengingat engkau. Wa tansani wa ad'uka ilayya, kalau kau melupakan aku ajak engkau kepadaku. Wa tadhhabu ila ghairi, tapi kau pergi kepada selain aku. Adhkuruka wa tansani, ku ingat engkau tapi kau melupakan aku. Ku sebut engkau tapi kau tak menyebut aku, kata Allah. Ad'uka ilayya wa tadhhabu ila ghairi, ku panggil engkau supaya datang kepadaku, malah kau pergi kepada selain aku. Ku panggil engkau supaya datang kepadaku, kau pergi kepada dunia, kau pergi kepada harta, kau pergi kepada setan. Wa udhibu ankal balaya, ku hilangkan bala dari dirimu. Wa anta mu'takiful khataya, ku hilangkan bala dari dirimu tapi malah kau selalu buat dosa. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ma taqulu ghadan idza ji'tani, apa yang bisa kau katakan besok ketika kau datang menghadap aku? Apa yang bisa kau jawab nanti ketika kau datang menghadap aku? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, inna fil jannati qay'anan, di surga itu ada tanah lapang, qay'an. Fa idza akhadha dzakiru fi dzikri, di surga itu ada tanah lapang. Ketika orang berzikir, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, datang malaikat, ditanamnya satu pokok kayu. Ini pokok kayu untuk Abdul Somad, ini pokok kurma untuk Abdul Somad, ini pokok sawit untuk Abdul Somad. Farubbama yaqifu ba'dul malaikah, tiba-tiba malaikat itu berhenti malaikat yang nanam tadi. Kemudian yang lain bertanya, lima waqafta, malaikat kenapa kau berhenti nanam? Fatara sahibi, karena orang yang punya ini berhenti zikir, maka aku berhenti menanam. Ketika dia terus berzikir, terus menanam. Makanya nanti begitu masuk ke dalam surga, siapa yang paling luas kebunnya? Orang yang paling banyak zikirnya. Wa qala al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri berkata, tafaqqadul halawata fi salasati asya', carilah manisnya hidup dalam tiga. Satu, fi shalah, salat duha, salat qabliyah, salat subuh, salat isyraq, salat duha, salat qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, salat qabliyah asar, salat qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, salat awabin malam, salat qabliyah isya, salat wa dzikri, habis itu zikir. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Carilah manisnya hidup dalam tiga, salat, zikir, baca Quran. Fa in wajadtum, kalau kamu menemukan manisnya dalam yang tiga itu, lanjutkan. Wa illa, kalau tak ada, fa'lamu annal baba mughlaq, maka sadarlah bahwa pintu sudah tertutup. Salat risau, lama kali lah imam ni. Udah corona pun panjang-panjang juga lagi. Zikir baru 33 pun tak sampai, 15 diskon. Membaca Quran tak ada. Kalau dalam tiga itu tak kau rasakan manisnya, berarti pintu dah tertutup dah. Bagaimana kecewanya anak sekolah begitu sampai ke sekolah pintu tertutup. Tolonglah Pak Security, nggak bisa.
Nggak bisa, daripada aku yang dipecat yayasan bagus kau tak masuk. Imam Hamid Al-Aswad berkata, aku bersama Ibrahim Al-Khawas dalam suatu perjalanan. Faji'na ila mawdi' fihi hayyat katsirah. Kami jalanlah sama Ibrahim Al-Khawas. Tiba-tiba kami sampai di suatu tempat banyak sekali ular. Fawada'a rikwatahu. Lalu kemudian Imam Ibrahim Al-Khawas meletakkan rikwah. Rikwah itu timba kecil. Mereka biasanya kalau mau pergi kemana-mana, yang dibawanya itu 3. Jarum, tali, timba. Kenapa dibawa jarum? Mana tahu pakaian sobek, mudah untuk menjahit. Kenapa bawa tali? Untuk mengambil air. Kenapa bawa timba? Untuk mengambil air wudhu. Tak mau dia pakai timba orang lain, tak mau dia pakai tali orang lain. Takut rusak amalnya, menjadi hijab. Diletakkanlah timba, wajalasa, dia pun duduk. Wajalas itu aku pun ikut duduk. Falamma kana bardul laili wa bardul hawa kharajatil hayyat. Begitu tengah malam, dingin, angin dingin, ular pun keluar. Asahtu bi syekh, aku pun menjerit. Tuan Ibrahim Al-Khawas, ular sudah datang, kata Hamid Al-Aswad. Kata Ibrahim Al-Khawas, uzkurillah. Banyak-banyak kau zikir min Allah. Fazakartu. Aku pun berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya ular itu pergi. Semua adat, datang lagi. Fasahtu, aku teriak lagi. Tuan, datang lagi ular itu. Kata dia, zikir kau, zikir. Terus begitu, falam azal ila sabah, sampai subuh. Gitu terus. Falamma asbahna, begitu sampai subuh, qama. Tuan Ibrahim Al-Khawas pun berdiri, wa masya, dia pun melanjutkan perjalanan. Wa masya itu, aku pun ikut jalan. Fasaqatat min wata'ihi. Tiba-tiba jatuh dari tikarnya itu ular. Gulungan tikar tiba-tiba jatuh besar sekali. Wa qad tatawwaqat bihi, faqultu ma ahsasta biha? Kau tidur berarti di bawah gulungan itu tadi tak ada kau terasa ular. Apa kata jawab Imam Ibrahim Al-Khawas? Mundu zamanin ma bittu lailatan atyabu minal barihah. Udah lama baru tadi malam itulah tidur paling lelap kurasa. Mundu zamanin ma bittu lailatan atyabu minal barihah. Udah lama belum pernah aku tidur senyenyak yang tadi malam. Abu Uthman berkata, man lam yadhuq wahsyatal ghaflah lam yajid ta'ma unsad dzikri. Siapa yang tidak merasakan risaunya lalai, dia tidak merasakan manisnya zikir. Jadi kadang kawan-kawan di jurusan filsafat itu kan mampir-mampir ke ateis, mampir-mampir ke komunis, mampir-mampir akhirnya coba-coba lah dulu nggak sholat, nggak sholat sebulan, udah sholat, risau ternyata. Tapi jangan gara-gara ini coba pula. Man lam yadhuq wahsyatal ghaflati lam yajid ta'ma unsid dzikri. Siapa yang tak pernah merasakan risaunya lalai, galaunya lalai, maka dia tak merasakan manisnya, nikmatnya zikir. Makanya kalau ada kawan kita yang sebelumnya tak Islam, kemudian sekarang jadi mu'alaf, atau sebelumnya orang tak zikir, itu cerita dia bagaimana dulu. Kita tak bisa, karena kita tak pula baik kali, tak pula mabuk kali ya, gitu. Mereka dulu, saya ini Pak Ustaz, hidup saya ini tak ada betul. Pagi mabuk, siang mabuk, malam mabuk. Saya nggak mabuk pas tidur aja, mimpi pun mabuk. Saking parahnya Pak Ustaz. Asal tak mabuk, galau. Tapi sejak saya pengajian nih, Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abdurrahman bin Abdullah Az-Zibyani, dari Al-Jariri. Aku mendengar Imam Junaid berkata, Imam Junaid mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata, maktubun fi ba'dil kutub, tertulis di beberapa kitab yang diturunkan Allah, idza kana al-ghalibu alayya 'abdi
dzikri asyiqani wa asyiqtuhu. Kalau hambaku itu lebih banyak berzikir mengingat aku, maka aku mencintai. Kalau hambaku itu lebih banyak berzikir mengingat aku, berarti dia jatuh cinta kepada aku, maka aku jatuh cinta pula kepada dia. Orang kalau sudah jatuh cinta itu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau sudah cinta, sering disebut, sering diingat. Sikit-sikit disebut. Nah, ada lagunya tuh. Wa bi isnadihi, dengan sanad yang sama. Annahu Allah Ta'ala ila Daud. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, bi fafrahu wa bi dzikri fatan'am. Berbahagialah kalian karena aku, dan rasakanlah nikmat hidup karena berzikir mengingatku. Imam Thawri berkata, likulli syai'in uqubah. Segala sesuatu ada hukumannya. Terlambat masuk kelas, kena hukum. Terlambat bayar uang pendaftaran, kena hukum. Kena hukum. Wa uqubatul 'arifi billah. Apa hukuman bagi wali Allah? Inqita'uhu 'anil dzikr. Putus zikirnya. Putus zikir itu adalah hukuman. Tak merasakan manisnya zikir itu adalah hukuman. Tiba-tiba tertidur tak salat tahajud itu adalah hukuman. Wa fil Injil disebutkan Zakirni hina taghdabu adhkuruka hina aghdabu. Ingatlah aku ketika kau marah, maka aku akan mengingatmu ketika aku marah. Kalau kita sedang marah, cepat-cepat ingat Allah. Supaya apa? Supaya Allah pun mengingat kita ketika dia marah. Ketika dia sedang murka, diingatnya kita. Warda binusrati laka. Ridalah engkau dengan pertolonganku kepadamu. Fa inna nusrati laka khairul laka min nusratika li nafsik. Karena pertolonganku kepadamu lebih baik daripada pertolonganmu terhadap dirimu sendiri. Intinya, berzikir mengingat Allah waktu lapang, waktu sempit, waktu senang, waktu susah, waktu marah, waktu tidak. Ikut sunnah Rasulullah dan ridha dengan pertolongan Allah. Karena pertolongan kita terhadap diri kita pun tak ada nilainya kalau bukan karena pertolongan Allah semata. Ditanyakanlah kepada rahib. Rahib itu tidak menikah, tidak bercocok tanam, tidak bekerja. Pokoknya dia hidupnya untuk ibadah saja. A'anta sha'im? Apakah engkau puasa, rahib? Rahib menjawab, sha'imun bidzikrihi. Fa idza dzakartu ghairahu aftartu. Apakah kau puasa, Tuan rahib? Aku puasa dengan zikir. Apabila aku mengingat selain dia, maka batal puasaku. Kita tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki karena PSBB. Dia enggak. Menahan hati tetap zikir. Fa idza dzakartu ghairahu, kalau sampai ku ingat selain dia, aftartu, batal puasaku. Qila. Ada pula riwayat menyebut, idza tamakkana dzikru minal qalbi. Kalau zikir sudah tertancap, terhunjam, tertanam dalam hati, indana minhu syaitan sari'ah. Kalau sudah zikir tertancap, terhunjam, tertanam dalam hati seorang manusia, ada setan mendekati dia, setan itu pula kerasukan. Ma yasra'ul insan idza dana minhu syaitan. Seperti manusia kerasukan ketika dekat setan. Ada setan itu kerasukan. Fatajtami'u alaihi syayatin. Ketika setan itu kerasukan, berkumpullah setan-setan yang lain. Saya qulu, setan-setan itu bertanya, kau kenapa? Katanya. Lalu setan yang lain menjawab, qad massahul insu. Dia sudah kerasukan manusia. Mana ada nih Pak Ustadz? Ini ada sumbernya dalam hadis. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika.
Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena setan takut kerasukan melewati jalan yang dilalui Umar itu. Sama macam kita. Oh, jangan lewat situ. Kenapa? Itu jalan pelintasan jin itu. Tempat kalaupun melewat saya itu tabik-tabik, datuk penunggu, numpang kencing ya. Takut. Ini setan tuh takut. Saking kuatnya zikir. Imam Sahal berkata, "Ma'arifu ma'siyatan aqbaha min nisyanir Rabb." Tidak ada maksiat yang paling buruk, paling jelek sepengetahuanku. Lebih jelek daripada minum khamar, lebih jelek daripada zina. Apa itu maksiat yang paling jelek? Melupakan Allah. Karena semua orang yang melakukan dosa itu karena lupa. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang tidak berzikir maka dia matinya nanti hidupnya sulit. Nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia nanti pada mahsyar dalam keadaan buta. Komplain dia, "Ya Rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira." Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku di dunia bisa melihat. Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Dulu waktu di dunia kau melupakan kami, kata Allah. Fakadzalikal yauma tunsa, hari ini pun aku melupakan kau. Orang yang melupakan Allah di sini, maka nanti di sana dia akan dilupakan Allah SWT. Ada riwayat menyebut, "Adz-dzikrul khafi la yarfa'uhul malak." Zikir khafi, zikir sir dalam hati, tidak diangkat malaikat. Kenapa? Li'annahu la ittila'alahu alaih. Karena malaikat tak bisa mencatat. Tak tahu malaikat. Fahuwa sirrun bainal abdi wa bainallah. Itu adalah sir antara hamba dengan Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, "Wusifa li dzakirun fi ajammatin." Diceritakan kepada aku tentang orang yang berzikir di pokok kayu. Fa'ataituhu, lalu aku datang. Fa'abainama huwa jalis. Ada orang zikir dekat pokok kayu, lalu aku pun datang menjumpainya. Wa huwa jalis, dia sedang duduk. Idza sabu'un 'azimun daraba darbatan. Ada binatang buas. Binatang buas menyerangnya. Wastalaba minhu qit'atan. Menyerangnya, menerkamnya, mencabik-cabiknya. Faghusya alaihi. Sampai dia pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sadar, qultu, "Ma hadza?" Kenapa kau bisa dicakar, diterkam binatang buas itu fulan? Tapi kau ahli zikir. Qayyadallahu hadha as-sab'u alayya. Qayyadallahu hadha as-sab'u alayya. Fakullama dakhalatni fatratun 'addani 'uddatan kama ra'aita. Binatang buas itu bisa menerkam aku, bisa mencabik-cabikku, bisa menggigitku ketika aku lalai. Kenapa binatang buas itu bisa menyerang engkau? Tapi kau ahli zikir. Aku bisa diterkamnya, bisa dicabiknya pas hatiku sedang lalai. Begitu, pas sedang lalai itulah dia bisa datang menerkam. Alladzi waswisu fi qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan setan bersembunyi? Ketika orang berzikir. Ketika lalai, datang dia. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Husain bin Yahya dari Ja'far bin Nusair, dari Jarir. Kana min baini ashabina rajulun, ada di antara kami seorang, dia banyak berzikir Allah 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 Allah. Fawaqa'a yawman ala ra'sihi jiz'un. Tiba-tiba jatuh pelepah kurma di atas kepalanya. Fanshajja ra'suhu. Luka kepalanya. Allah 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 Allah. Jatuh pelepah kurma.
luka kepalanya, saqatat dam, mengalir darah. Mengalir darah, tataba 'alal ard. Tertulis darah yang mengalir itu Allah Allah Allah. Saking kan sudah masuknya kalimat Allah ke dalam jantungnya, ke dalam darahnya, ke dalam dagingnya, ke dalam sumsumnya, sampai darah yang tertumpah itu pun tulisannya tetap Allah Allah. Mati pun dalam ucapan Allah Allah Allah. Jadi kalau mau zikir sir, zikirnya Allah Allah. Kalau mau zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mau zikir sir, Allah. Tak mendengar, tak mendengar. Malaikat tidak mendengar. Jangankan mikrofon streaming nih, malaikat tidak mendengar. Tapi dia cepat, bukan pelan. Allahu 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 Allah. Itu nyanyi, bukan berzikir. Zikir Allah Allah itu cepat. Allah 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 Allah. Kalau nampak nanti ada orang tasbihnya kencang, mulutnya diam, itu zikir sir. Berarti dia ada target 100, 1000, 5000. Kata tuan gurunya, kau zikir Allah Allah 5000 sekali sehari. Ya, tapi tak putus. Tapi ada pula majelis tak pakai tasbih. Waktu di Mesir, saya mau bertanya segan, tapi lama-lama Syekh itu cerita sendiri. Kami di sini tak pakai tasbih, anak. Jadi zikirnya pakai nafas saja. Sekali nafas tarik, sekali nafas hembus. Kalau tidak lalai 24.000 sehari semalam. Kalau lupa, ingat balik. Oh, patut dia tak pakai tasbih. Nah, jadi ada beberapa tempat pakai tasbih. Ya tengok tak ada satu pun pakai tasbih. Tapi katanya majelis zikir, cuma tak pakai tasbih, pakai nafas saja. Jadi kalau dia pakai nafas, terserah mau Allah Allah atau la ilaha illallah. Nafas itu kan cuma dua, sekali tarik, sekali hembus. Nah, itulah diisinya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pas lupa, ingat balik. Pas lupa, ingat balik. Sampai akhirnya dia menjadi sama macam kita doa. Doa makan. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina azabannar. Doa melihat wajah di cermin. Allahumma kama hasantahu husnul khuluqi. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi waktu melakukan itu tak ingat. Karena tak diamalkan. Tapi kalau sudah diamalkan, dia menjadi otomatis. Dilatih berzikir. Pas di musim PSBB ini banyak-banyak zikir. Saya satu hari misalnya diwajibkan diri. Saya satu hari istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000. Catat sendiri, hitung sendiri, hukum sendiri. Bukan untuk ceritakan ke orang. Beramal sendiri, amalkan sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah kaji kita malam ini. Esok kita sampai pada stasiun ke-33. Nama stasiunnya Fatwah. Apa itu Fatwah? Bukan fatwa. Fatwah. Ada huruf H-nya. Besok kita akan kaji Fatwah. Stasiun yang ke-33. InsyaAllah. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan jamaah. Terkait zikir pagi dan petang, adakah bacaan khusus yang afdal? Jika di waktu itu kita sedang sibuk, bisakah dibaca siang hari atau malam? Azkarul masa, azkarus sabah wal masa. Ada yang disusun oleh Imam Nawawi, ada yang disusun oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, ada yang disusun oleh Imam An-Nasai dalam A'mal Yaum wal Laila. Ada yang disusun oleh ulama-ulama kontemporer, Saudi Arabia Al-Qahtani, Mesir, banyak buku-buku kecil. Sesikit-sikitnya, sedikit-dikitnya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Habis itu solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, Al-Falaq, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bukan banyak. La ilaha illallah. Nah, itu yang minimalisnya lah itu. Kalau seandainya tak bisa saking sibuknya, bisa tak dibaca siang? Ini kan hukumnya sunat. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan bagi orang beriman, waktunya tak bisa digeser-geser. Itu sholat. Kalau zikir tadi sepanjang waktu. Tapi nggak bisa zikir pagi, nggak bisa zikir sore itu. Orang kita hafal kan nggak perlu nengok buku lagi. Bismillah, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, wa bin Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Udah hafal tuh dah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Yang tak bisa dibaca semua, jangan tinggalkan semua. Pak Irdiansyah, Ustadz, terkait kajian kemarin, apa beda antara hurriyah dengan istiqlal? Istiqlal itu kemerdekaan. Kalau kita masih terikat dengan tuan kita, maka kita itu abdun. Saya abdun, budak, hamba sahaya. Maka semuanya terikat dengan tuan saya. Kata tuan saya, makan kau, makan. Minum, minum. Makanya abdun boleh sholat Idul Fitri di rumah, nggak pakai khutbah. Kenapa? Karena kata tuannya, kami yang sholat ke tanah lapang, kau di rumah siapkan masak, sholat sendiri. Kata Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Um, wa yusallil aidaini al-munfaridu fi baitihi, salat Idul Fitri, Idul Adha satu orang di rumahnya. Siapa itu? Al-musafir, orang yang musafir, wal abdu. Kenapa? Karena dia di bawah kuasa tuannya. Lawan daripada abdu itu adalah hur. Sifatnya hurriyah. Jadi bukan istiqlal. Sedangkan istiqlal, negara Republik Indonesia independen, oke, disebut dengan istiqlal. Dari kata istaqalla, yastaqillu, istiqlal. Istiqlal. Kalau antum pergi ke Saudi Arabia, entry, sebenarnya situ dukhul. Tapi kalau di Maroko, wuluj, tak sebut dukhul. Mamnu' dukhul, dilarang masuk, no entry. No entry. Datang kiai dari Jawa, yang dari pondok-pondok kitab kuning, tengoknya mamnu'ud dukhul. Wah, apa orang Saudi Arabia ini? Di pinggir jalan pun dia dukhul juga. Diceritakan Gus Dur ke Raja Fahad, cekiki Raja Fahad. Jadi kenapa yang dipakai hurriyah? Karena hurriyah itu adalah lawan dari abd. Kita ini abdullah, bukan abdul insan, bukan abdul haywan, bukan abdul makhluk, dan abdullah. Jadi yang dipakai itu adalah hurriyah. Sedang istiqlal, dia lebih kepada administrasi negara, independensi. Wen Riza, Ustadz boleh memberikan zakat fitrah beras dari hasil panen sendiri di kampung, sedangkan kita tidak makan beras tersebut, melainkan membeli yang di kota. Jadi Pak Wen Riza,
Tidak dilihat beras itu mesti kita tanam sendiri atau ditanam orang. Yang penting kualitas beras itu sama macam yang kita makan. Jadi kalau Bapak makan beras Ramos, jangan kasih zakat fitrah beras catu. Beras yang berulat, dicuci pakai pemutih. Makan 2 hari putih jenazah. Apa yang kita makan itu. Kalau saya dari dulu memang tak pernah bayar zakat fitrahnya pakai duit. Dari dulu. Pergi saya ke warung, saya tanya orang warung tuh, apa beras kalian yang paling mahal di sini? Boleh kita sombong sedikit untuk zakat fitrahnya. Apa beras kalian yang paling enak di sini, yang paling mahal? Yang kira-kira kalau dimasak di dapur, bertabrakan angkot-angkot di depan tuh. Mencium harumnya. Apa beras kalian paling mahal di sini? Saya dulu satu asrama sama orang Pakistan pernah, seasrama sama orang Bangladesh pernah, satu asrama sama Burkina Faso pernah, satu asrama sama Mauritania. Disitulah saya nengok macam-macam beras. Datang orang Bangladesh itu bawa beras pendek-pendek, setengah beras kita, putih. Dimasaknya di kamar itu, saya ketuk. Apa yang kau masak wangi sekali? Wangi pandan. Dikasihnya saya beras sedikit. Cuman padinya tak ada. Kalau ada padi waktu itu pun saya bawa. Dari Bangladesh, Chittagong nama kampung. Chittagong, everything Turian. Jadi apa beras yang paling bagus? Masuk 3 kilo kasih. Ada yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Sa'. 1 sa' itu 4 mud. Mud. 4 mud ni 1 sa'. Ada yang mengatakan 2,5. Ada yang mengatakan 2,7. Buat 3 kilo. Masukkan ke plastik hitam, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, serahkan. Terhitung lebih 3 on, sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Hitung-hitung dia sama kita, dikasihnya napas setengah. Baru tahu. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Jadi begitu Pak Wen Reza. Cari beras yang paling bagus. Tak mesti yang ditanam di kampung. Ustaz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustaz tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Versi 1, 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud, supaya beda dia dengan maghrib. Versi 2, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, sama dengan 3 rakaat 2 salam. Mana yang afdal menurut mazhab Syafi'i? Ini afdal. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh, yang dilihatkan ikhlasnya. Mana orang tahu ikhlas kau? Yang orang tahu kan amalmu. Ikhlas bukan urusan. Ikhlas malaikat pun tak tahu. Ikhlas itu sirrun bainaka wa bain Allah. Antara engkau dan Allah saja. Ini afdal. Kalau witir itu ganjil Pak Ustaz. Ini jelas ganjil. Ini kan yang satu ini ganjil ya. Yang 2 ini apa namanya? Syafa'.
wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal watr. Watr, witr, lughatani, Basri, Bisri, Busri, Tarmizi, Tirmizi, witri, watri. Water air lain. Syafa' ini artinya genap. Witir ini artinya ganjil. Tapi dia masih sepaket. Jadi usollinya gimana? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nggak paham Pak Ustaz, aku niat aja witir. Masih sepaket dia. Dah? Jelas? Nyambek lagi gara-gara witir. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini. Karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21, pakai ini. Kalau mengantuk, pakai ini. Jelas? Pak Bu Samsiar, Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. Apalagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh, jangan banyak kali. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok malam stasiun ke-33 Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.